Jangan sampai perempuan tak berdaya. Laki selingkuh, pecandu narkoba, kasar, mau melawan tak bisa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain perempuan, lain penanggungan nasibnya. Laki saya ini Pak Ustadz uang belanja bagus, tapi dia pakai narkoba. Laki saya ini Pak Ustadz tak pakai narkoba, tapi berselingkuh. Laki saya ini Pak Ustadz tak berselingkuh, tak tertarik dia sama perempuan, tertarik pula sama laki-laki. Homo. Laki-laki ini Pak Ustadz tidak selingkuh, tidak homo, tidak mancing, rajin, sholat, puasa sunat, tapi pelit minta ampun. Duit dia tak mau keluar sedikit pun, aku yang menanggung semua. Anak sekolah aku, anak beli laptop pun aku. Macam-macam perempuan itu mengadu. Makanya dua syarat laki-laki. Idza ja'akum man tardawna din agamanya baik, sholat, puasa. Tapi tak cukup banyak agama. Wa khuluquhu akhlak. Ada yang agamanya bagus, akhlak tak bagus. Ada akhlak bagus, sopan, baik, tapi tak sembahyang. Coba kita anggap sebagai ayah dari anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, santri-santri perempuan. Maka perempuan mesti dilindungi. Wala tuqabbih, jangan buruk-burukkan. Wala tuqabbih, dari kata al-qabhu, jangan buruk-burukkan, jangan jelek-jelekkan. Like and dislike. Kalau sedang suka, oh bidadari surga. Kalau sedang benci, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, hantu belau. I'dilu, bersikap adillah. Kalau benci pada satu perbuatannya, suka pada perbuatan yang lain. Segemuk-gemuknya ikan, ada tulangnya. Sekurus-kurusnya, ada dagingnya. Menilai orang adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena benci lalu penilaian tak adil. Itulah pentingnya suami yang tahu agama. Kalau dia benci, dia tidak menganiaya. Seandainya terjadi konflik, dia tak akan menganiaya. Dia cukup selesaikan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bi sanadihi. Imam Nawawi berkata dengan sanadnya, bihi wa ilaihi. Wa an Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah bin Haidah 277 radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri terhadap suami? Hak istri berarti kewajiban suami. Apa hak ibu terhadap suami? Qala, Nabi berkata, yang pertama, an tut'imaha idza ta'imta, diberinya engkau makan, engkau berikan dia istrimu. An tut'imaha, ha istri, idza ta'imta, kalau engkau makan. Maknanya makananmu dengan makanan istrimu sama. An tut'imaha, kau kasih dia makan. Idza ta'imta, kalau engkau makan. Maksudnya makananmu dengan makan istrimu sama. Jangan habis gajian kau makan di mall, binimu makan beras catu. Pas ditanya, udah kau kasih makan? Kewajiban suami terhadap istri, hak istri ada 5. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian.
Yang pertama dulu adalah makan. Macam mana mau beribadah kalau tak makan? Macam mana mau mengurus keluarga tak makan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hubungan suami kepada istri itu tidak disebut bil khair, bil hasan, bil jayyid, bil tayyib, tapi bil ma'ruf. Kenapa tidak? Padahal semua baik. Hasan baik, tayyib baik, jayyid baik, khair baik, birru baik, tapi dipilih kata bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan di suatu tradisi. Antut'imaha, kau kasih binimu makan, idza ta'imta, seperti makanan yang kau makan dan umum makanan di situ. Jangan kasih binimu makan papeda sementara kau tinggal di Riau. Papeda itu makanan saudara kita di Papua, sagu pakai gulai ikan kuning, sedap, bisa disebut sekarang. Artinya sesuai dengan tempat kita di sini, kasihlah dia makan asam podeh baung, goreng slice sesuai, daun ubi, in antut'imaha idza ta'imta, makanan. Ada orang di Pekanbaru ini makanannya sangat murah, mungkin satu bungkus 10.000, tapi ada orang di Pekanbaru ini makanannya sangat mahal, satu porsi 5 juta, itu pun tidak dimakan, udah dihidang, foto, bawa balik. Rumah-rumah makan yang hebat, jet set, pejabat, orang kaya, memang tak bisa dimakan, cicip-cicip sikit, foto, bawa balik. Entah dibuang orang itu, entah dikasihnya ke panti asuhan, wallahu a'lam. Standar mana yang dipakai? Bukan yang 10.000, bukan yang 5 juta. Lalu mana? Bil ma'ruf, yang umum, lazim, biasa dipakai. Itulah makanan yang dikasih ke anak istri. Ada orang kalau makan sama kawannya, oh, makan nasi, habis itu agar-agar, dessert, cuci mulut, buah, anggur, apel, jus. Tapi kalau makan sama anak istri, padahal yang diwajibkan itu anak istri, bukan kawan. Jadi kalau makan sama kawan, makan sama anak istri, antut'imaha idza ta'imta, kau kasih dia makan seperti makanan. Wa taksuha idza tasaita, kau kasih dia pakaian seperti pakaian. Jangan kau beli pakaian mahal, baju kaos 10 juta, baju kemeja 5 juta, bini dibelikan daster 100.000, promo, cuci gudang. Nah, karena pakaian istri menunjukkan status suami. Kalau kau mau dihormati orang, dimuliakan orang, kasih dia pakaian yang bagus. Pakaian macam mana? Ya sesuailah dengan daerah masing-masing. Kalau kita di Riau, belikan baju kurung, kita orang Melayu. Kebetulan dapat kalian bini Korea, online, nikahnya offline, kasih dia pakaian yang bagus. Wa taksuha idza tasaita. Banyak sekarang orang kaya-kaya, pejabat-pejabat, pengusaha, bisnismen, duit banyak, tapi tak bisa membelikan bini pakaian. Tengoklah di hotel-hotel itu, orang kaya mobilnya mahal, kain kurang, ada yang belum selesai dijahit, ada yang resleting belum mempasang. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu nanti akan ditanya, disoal an ra'iyatihi, tentang rakyatnya. Maka rakyat ikut suami adalah istri. Kewajiban suami berarti hak istri. Berapa kali dia ganti baju setahun Pak Ustaz?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Biasa di tempat kami ganti bajunya hari raya aja Pak Ustadz. Hari raya. Biasanya setiap selesai pilkada, 5 tahun sekali itu. Itu pun kalau ada serangan fajar. Baju partai pula, ditulis di belakang coblos nomor. Kalau kira-kira dia agak-agak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tak diatur dalam hadis, tak diatur dalam Quran, bebas sesuai dengan kesepakatan, musyawarah. Jangan laki selalu beli baju, sikit-sikit beli baju, sikit-sikit beli baju, bini tak ganti baju. Tapi biasanya yang suka beli baju ini perempuan, 3 lemari bajunya. Laki baju kaos sobek, sempak pun lubang. Nah, jadi banyak juga laki-laki yang teraniaya. Duit dipegang bini, belanja tak pernah habis. Kan ada iklannya di video itu, ngamuk-ngamuk dia bininya belanja, udah dia duit yang megang gitu kan. Nah, kalau ada laki model begitu, itu baguslah mati aja. Itu apa lama-lama hidup, hanya menderita. Kasih makan, kasih pakaian, wala tadribal wajha, jangan pukul pada wajah. Biru matanya sebelah, hijau sebelah, kena tempeleng, rupanya salah makeup. Jangan menempeleng, memukul, meninju, sikit-sikit apa. Kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya sepupu perempuan. Kalau dia bertamu datang, tengok-tengok mukanya, nampak mukanya lebam, nampak biji matanya yang putih ini merah, tanya dia, kenapa kau kak? Jangan tanya depan orang banyak, 4 mata. Kenapa kau? Ditempelengnya, panggil dia, kalian walinya, panggil dia. 5 yang membackup perempuan: ayah, atuh, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6. Abang, ayah, atuh, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau dia Minangkabau, tambah nenek mama, 7. Memanggil si Algojo, tukang tempeleng tadi. Kenapa kau pukul dia? Kenapa tempeleng dia? Kalau mau balas, jangan, serahkan pada hukum, masukkan pasal KDRT. Tapi pengalaman kawan-kawan saya di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, perempuan ini ditempeleng dia, dipukul dia, biru matanya, lebam bibirnya, merah bola matanya, menangis-nangis di LBH. Begitu orang sudah bawa ke pengadilan, ditariknya balik. Tariknya balik. Mana bisa pengacara melanjutkan? Kayak mana bang? Lanjut perkara kemarin, cabutnya lagi Pak Ustadz. Kenapa perempuan goyang? Waktu sedang mengamuk, marah semarah-marah. Begitu takut tak makan, takut anak tinggal, maka perempuan mesti mandiri. Kalau perempuan tidak mandiri, dia teraniaya. Saya bilang ke santri, kalian perempuan, SMP 3 tahun ngapal Quran, aliyah 3 tahun baca kitab, tahun terakhir kalian punya life skill, bisa menjahit, bisa masak kuliner, bisa kursus-kursus. Kalian wajib S1, 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah, 4 tahun S1. 10 tahun kalian sini, tamat, kalian bisa buka sekolah TK Quran, SD Quran, tahfiz Quran, rumah Quran. Dapat kalian laki baik, beruntung, alhamdulillah. Dapat kalian laki Fir'aun, pijaknya kalian, penjarakan dia. Jangan takut tak makan. Kalian ustazah, kalian guru. Jangan sampai perempuan tak berdaya.
laki selingkuh, pecandu narkoba, kasar, mau melawan tak bisa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain perempuan, lain penanggungan nasibnya. Laki saya ini Pak Ustadz uang belanja bagus, tapi dia pakai narkoba. Laki saya ini Pak Ustadz tak pakai narkoba, tapi berselingkuh. Laki saya ini Pak Ustadz tak berselingkuh, tak tertarik dia sama perempuan, tertarik pula sama laki-laki. Homo. Laki-laki ini Pak Ustadz tidak selingkuh, tidak homo, tidak mancing, rajin, sholat, puasa sunat, tapi pelit minta ampun. Duit dia tak mau keluar sedikit pun, aku yang menanggung semua. Anak sekolah aku, anak beli laptop pun aku. Macam-macam perempuan itu mengadu. Makanya dua syarat laki-laki. Idza ja'akum man tardawna din agamanya baik, salat, puasa. Tapi tak cukup banyak agama, wa khuluquhu akhlak. Ada yang agamanya bagus, akhlak tak bagus. Ada akhlak bagus, sopan, baik, tapi tak sembahyang. Coba kita anggap sebagai ayah dari anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, santri-santri perempuan. Maka perempuan mesti dilindungi. Wala tuqabbih, jangan buruk-burukkan. Wala tuqabbih, dari kata al-qabhu, jangan buruk-burukkan, jangan jelek-jelekkan. Like and dislike. Kalau sedang suka, oh bidadari surga. Kalau sedang benci, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, hantu belau. I'dilu, bersikap adil. Kalau benci pada satu perbuatannya, suka pada perbuatan yang lain. Segemuk-gemuknya ikan, ada tulangnya. Sekurus-kurusnya, ada dagingnya. Menilai orang adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena benci lalu penilaian tak adil. Itulah pentingnya suami yang tahu agama. Kalau dia benci, dia tidak menganiaya. Seandainya terjadi konflik, dia tak akan menganiaya. Dia cukup selesaikan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuqabbih, jangan burukkan, jangan jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Wala tahjur, jangan tinggal pisah illa fil bait, kecuali di rumah. Jadi kalau laki-laki mengamuk, pertama, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz, durhaka, pertama fa'izuhunna, nasihat. Setelah nasihat tak mempan, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Ini yang dimaksud. Wala tahjur, jangan pisah tempat tidur illa fil bait, pisah tempat tidurnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kau kan asik mau belanja-belanja, melawan-melawan, bertingkah, pisah tempat tidur di dalam rumah. Tidur sini, tidur sini. Karena kalau udah keluar rumah, malu balik. Maka di dalam rumah, pisah kamar, tapi tak ke rumah. Hujan lebat, balik lagi. Kalau sudah keluar rumah, malu, gengsi, apalagi tahu orang, segan, sungkan, paksa manggil RT, RW, Kades, Kadus, Babinsa, Babin Kamtipmas, panjang ceritanya. Nah, jadi dikatanya wala tahjur illa fil bait, pisahnya di dalam rumah. Selama masih ada iddah 3 bulan, andai jatuh talak, apakah perempuan itu keluar? Tidak. Tak rumah.
Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan itu menunggu sampai 3 kali suci, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, selesai halal bihalal lah. Kalau ada titik temu, rujuk namanya, selama masih dalam iddah. Kalau sudah habis iddah, habis. Talak 1, talak 2. Tapi kalau sudah talak 3, la yahillu lahum, tidak halal untuk balik kepada suaminya. Istri tak halal balik ke suami, suami tak halal balik ke istri, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Ini berat. Talak 1, talak 2. Talak 1 masih bisa rujuk 3 bulan. Talak 2 masih bisa rujuk selama dalam 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan, dia nikah akad ulang. Akadnya diulang, pakai 2 saksi, pakai mahar, pakai wali, ijab qabul. Namanya pengantin baru, stok lama. Hadisun hasanun. Hadis ini statusnya hadis hasan. Paling tinggi hadis sahih. Cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat sebab yang merusak. Hadis sahih. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya kurang dhabit. Kalau dia punya 100 hafalan hadis, yang dia bisa setorkan hanya 75, maka derajatnya turun menjadi hadis hasan. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, tapi hafalannya kurang. Kalau hafalannya 100, disuruh ulang tinggal 20, hadisnya dhaif. Sanadnya bersambung, rawinya adil, kurang hafalan, tak hafal sama sekali. Kalau dia disuruh meriwayatkan hadis 100, yang 100 itu hilang, dibuatnya pula hadis baru buatan dia, hadis palsu, tak bisa diterima. 4, sahih, hasan, dhaif. Maudhu, tak pakai sama sekali, hadis palsu. Boleh disebutkan hanya sebagai contoh dan untuk menjelaskan kepalsuannya. Rawahu Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Berarti hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Wa qala, dia berkata, makna la tuqabbih, makna kalimat la tuqabbih, jangan kau jelekkan dia. La taqul, jangan kau cakapkan ke dia. Qabbahakillah, qabbaha yuqabbihu, menjelekkan. Ki, kau, Allah, Allah menjelekkan, Allah memburukkan. Tak boleh bercakap. Laki-laki kalau sedang marah jangan bercakap, karena kata-kata yang sudah keluar tak bisa ditarik lagi. Kalau sedang marah, mandi, wudu, karena marah kobaran dari api neraka, padamkan dia dengan air wudu. Kalau sedang marah, keluar, karena kalau terus keluar cakap kasar tak bisa dibalikkan lagi. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat mau dicari. Nah, maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ingat cakap saya, kalau sedang marah jangan bercakap, karena nanti di luar kendali, macam-macam keluar. Ketika nanti hati sudah sejuk, tak sedap lagi, baik nikah maupun berkawan sama kawan-kawan. Hantu kau, setan kau, keluar semua. Kasang kulim kau. Kasang kulim itu kebun binatang, tak ada disebut satu-satu, langsung kasang kulim wang. Nah, habis itu hati lembut, mau berbaik lagi segan. Waktu sedang pilkada semua keluar, tahu-tahu yang diajak itu menang pula.
mau baik lagi tak enak. Awak kepentingan banyak, mau jadi komisaris utama, jauh lebih posisi, takut nonjok. Banyak orang tak berpikir, pikir baik-baik. 278 bihi wa ilaihi wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa yang paling sempurna imannya? Yang hafal Quran, yang buya kiai tuan guru, yang sorbannya tebal, yang berjubah. Siapa yang paling sempurna imannya? Akmalul mu'minina imanan, orang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang baik akhlak itu cirinya berapa? 3. Yang pertama, badlul ma'ruf, buat baik. Yang kedua, kaful adha, tak menyakiti orang. Yang ketiga, talaqatul wajhi, wajahnya cerah. Baik. 1, buat baik. 2, tak menganiaya orang. 3, wajah cerah. Ada orang rajin sumbangan, kasih beasiswa, bangunkan sekolah anak yatim, tapi mukanya seram. Coba pakai filter. Ada orang mukanya cerah, jumpa sama kita cerah tadi, tapi pelitnya minta ampun. Ada orang baik, mukanya cerah, tapi menganiaya orang. 3 syarat orang itu disebut baik. Badlul ma'ruf, buat baik. Kaful adha, tak menganiaya orang. Talaqatul wajhi, wajahnya cerah. Tak bisa 3-3, ambil salah satu. Muka cerah pun jadilah. Buat baik tidak, asik mengganggu orang, muka pula hancur. Wa khiyarukum, siapa pula orang yang paling terbaik? Kalau tadi yang imannya sempurna, orang yang imannya paling sempurna, paling baik akhlaknya. Khiyarukum, siapa orang yang paling baik di antara kita? Khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik kepada istri. Siapa yang paling baik di antara kita ini? Orang yang paling baik kepada istrinya, itulah orang paling baik. Sampaikan salam sama Ustaz Somad ya, aku tak bisa ngaji. Kenapa? Aku mesti pagi ini mencuci, mengepel lantai, memandikan anak. Itu bukan baik, bongak. Baik itu bukan berarti pekerjaan-pekerjaan itu asalnya pekerjaan tanggung jawab suami. Lalu suaminya punya duit, disediakannya khadim, pembantu. Kalau zaman dulu sahaya. Tapi karena dia tak mampu, dia bilang, sebetulnya tugas aku ini, tapi karena aku pun tak sanggup, kita bekerja sama. Al-mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melaksanakan perbuatan baik dan melarang dari yang mungkar. Jadi bukan berarti laki-laki teraniaya. Laki-laki yang model begini tak panjang umurnya, cepat dan detak jantung. Kalau udah jantung tak sehat, berefek kepada yang lain. Naik gula darah, naik asam lambung, naik asam urat, naik tekanan jantung. Khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istri. Rawahu Tirmidzi, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Kalau hasan hasan aja, kalau sahih sahih aja. Kok bisa dua sekali hadis hasan sahih? Sebetulnya di antara hasan dan sahih itu ada huruf wa. Hasanun wa sahihun.
karena sanadnya dua, satu sanad hasan, satu sanad sahih. Sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada kata au, maka bunyinya hasanun au sahih. Sanadnya satu, tapi ulama ikhtilaf, yang satu mengatakan hasan, yang satu mengatakan sahih, maka dia hasanun au sahih. Istilah hasan sahih hanya ada pada Imam At-Tirmidzi. Dialah orang pertama. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Imam Tirmidzi murid dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang Sahih Bukhari itu punya murid namanya Imam At-Tirmidzi. Saya dalam masalah hadis ini tidak mau ikut kepada Imam Syafi'i. Saya hanya Bukhari saja. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil riwayat daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik secara tak langsung gurunya Imam Bukhari, tapi tak langsung, tak jumpa dia. Dengan Imam Syafi'i pun tak jumpa. Tapi Imam Bukhari berguru kepada Imam Syafi'i melalui murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah sanad Imam Bukhari ketemu dengan Imam Syafi'i? Ya, Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i. Maka Imam Bukhari ketemu dengan Imam Malik? Ya, tapi tak langsung. Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas. Jadi kalau ada orang mengatakan saya hanya pegang Bukhari, adapun Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki saya tidak ikut, itu namanya memproklamirkan kedunguan. Karena Imam Bukhari mengambil hadis dari imam-imam mazhab, tidak langsung tapi dari murid-murid mereka. Karena Imam Bukhari meninggal 256, Imam Syafi'i meninggal 204. Artinya dari Imam Syafi'i ke Imam Bukhari 52 tahun, lebih setengah abad tak jumpa. Imam Nawawi ini 676. Dari Imam Bukhari ke Imam Nawawi 400 tahun. Ini Imam Bukhari, ini Imam Nawawi, 400 tahun jarak. Hadis 279. Wa an Iyas ibni Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah, jangan pukul ima perempuan hamba Allah. Maksud ima Allah perempuan hamba Allah, maksudnya istri atau perempuan secara umum. Jangan pukul perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini agama yang ekstrim, agama Islam itu agama yang keras, perempuan dipukul, bantah dia dengan hadis ini. La tadribu ima Allah, jangan pukul hamba Allah yang perempuan, jangan pukul istri. Laki-laki yang memukul istrinya di awal hari, berhubungan di akhir hari, macam binatang. Jangan heran lahir anaknya binatang, karena lahir bukan dari kasih sayang, tapi dari kebencian. Faja'a Umar datang ila Rasulillah. Datang Umar mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zairnan nisa, nisa perempuan, zairna berani. Sudah banyak perempuan istri-istri yang mulai berani ala azwajihinna, melawan. Perempuan sudah mulai ada yang berani-berani melawan suami. Zaman Umar itu 1400 tahun yang lalu, apalagi sekarang makin berani, apalagi dilindungi oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Zairnan nisa,
perempuan sudah mulai berani ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna, maka diberikan rukhsah, keringanan untuk memberikan pukulan. Fa'atafa bi ali Rasulullah SAW nisa'un katsirun, maka datanglah banyak perempuan yang melapor ke keluarga Rasulullah, melapor ke Aisyah, melapor ke Sofiyah, melapor ke Hafsah. Yaskuna azwajahunna, melaporkan suaminya. Jadi masalah perempuan melapor ini memang dari dulu, bukan sekarang aja. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin SAW nisa'un katsirun, sudah banyak perempuan yang datang menjumpai istri Nabi Muhammad SAW. Yashkuna azwajahunna, mereka melaporkan suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukanlah orang yang baik di antara kamu. Laki-laki yang dilaporkan karena melanggar aturan Allah dan Rasulullah, laisa bi khiyarikum, mereka itu bukan orang yang baik di antara kamu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Setelah menyebutkan hadis, Imam Nawawi menyebutkan makna kata-kata qauluhu zairna huwa bidzal mu'jamah, dengan zal pakai titik, za. Kalau tidak pakai titik, dal muhmalah, maftuhah baris atas, za. Summa hamzah maksurah, kemudian hamzah baris bawah, i, zair. Summa ra sakinah, kemudian ra baris sukun, zair, zair. Summa nun, kemudian nun, zairna, ai artinya ijtara'na, sudah mulai berani-berani. Sudah banyak perempuan yang mulai berani-berani. Qauluhu atafa, makna atafa ai artinya ahata, artinya meliputi. Atafa datang berkeliling, masuk ke rumah, meliputi, nanya, melapor dan lain sebagainya. Hadis terakhir 280. Wa ana Abdullah bin Amr ibn al-As, ada sahabat Nabi namanya Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah, meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah SAW qala radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya, Nabi bersabda, ad-dunya mata, dunia ini adalah mata, dunia ini perhiasan, dunia ini kenikmatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat jalan-jalan, nikmat punya anak istri, nikmat kekuasaan, nikmat harta, nikmat benda. Dunia mata, wa khairu mata'iha, tapi di antara semua nikmat ini, nikmat yang paling baik al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Kalau dapat perempuan yang sholihah, yang lain ikut menjadi nikmat. Kalau dapat perempuan yang tidak sholihah, nikmat itu berubah menjadi azab. Kekuasaan berubah menjadi azab, ditangkap KPK. Harta berubah menjadi azab, tak ada berkah. Anak berubah menjadi azab, anak durhaka. Makanan berubah menjadi azab. Kenapa? Karena tidak al-mar'atus sholihah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang sholihah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis subuh ini. Pertemuan akan datang bab baru, haqquz zauj 'alal mar'ah. Berikutnya akan kita bahas beberapa pertanyaan menjelang salat sunat isyraq 2 rakaat. Ahsanuhum khuluqan, orang yang baik akhlaknya. Ahsan, baik, khuluq, akhlak. Kemudian khiyar, baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu begini. Kita punya duit 100.000 di kantong, ya kan? Kemudian
nampak orang susah, anak yatim, fakir miskin, belum makan, kemudian spontan kita kasih 100, kita bilang beli makan. Udah makan? Belum pak. Beli makan, sisanya kasih ke kawan ya. Itu namanya akhlak. Itu akhlak. Akhlak itu adalah melakukan sesuatu secara spontan, tak berpikir-pikir lagi. Itu akhlak. Kalau ada duit 100.000, datang orang susah, pak saya belum makan, terus berpikir, ini dia ini betul susah atau pura-pura susah? Masih berpikir lagi, itu belum jadi akhlak. Nah, jadi kita lakukan ini melalui proses puasa Ramadan, puasa sunat, pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa kita spontan aja ngasih, nolong orang tak berpikir-pikir lagi. Itu namanya ahsanuhum khuluqan. Siapa yang paling baik, sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kenapa tidak disebut khairukum khuluqan? Karena ahsan artinya membalas lebih. Ahsan, ahsana yuhsinu ihsan, membalas lebih. Saya datang ke rumah bapak, bapak kasih saya teh manis. Waktu bapak ke rumah saya kasih teh tarik. Itu namanya ahsan. Kenapa? Karena teh tarik pakai susu, air panas, gula, teh. Saya kasih 4, air panas, gula, teh, susu. Bapak pun membalas saya. Pas saya datang, bapak kasih kopi susu. Karena kopi lebih mahal dari teh. Tengok-tengok kopinya juga. Waktu bapak balik umroh, bapak kasih saya air zam-zam sebotol. Pas pulang, saya balas 1 botol besar. Itu namanya ahsan. Maka disebut kita membuat baik ini dasarnya adalah ahsan, lebih baik, lebih baik. Sedangkan khair artinya adalah status sosial. Bapak membalas baik dia membalas baik bapak, namanya ahsana yuhsinu ihsan. Adapun di antara kita ini siapa yang paling baik, maka disebut khair. Huwa khairun nas, dia orang paling baik. Itu maka dipakai, yang satu pakai ahsana, yang satu pakai khair. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna di antara kitanya iman, ahsanuhum khuluqan, orang yang mampu membalas buat baik orang lebih baik. Khiyarukum, orang yang paling baik di antara kamu. Bahasa Indonesia tadi karena miskin, apa pun baik. Hasan, jayyid, thayyib, khair, ma'ruf, birru. Baik, 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 baik. Pokoknya baik. Nah, dalam bahasa Arab banyak baik. Seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dia tidak bisa menebus barang. Apakah barang tadi menjadi milik yang menerima gadai? Contohnya tanah. Saya pinjam duit bapak 100 juta. Ya. Lalu kemudian saya buat surat perjanjian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad meminjam duit 100 juta, akan saya bayar pada tanggal 1 Rajab 1447. Namanya dain. Dain namanya. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Dain. Kalau versi kedua tak begitu. Pak Haji minjam duit 100 juta. Ya, tapi kata Pak Haji, aku tak yakin Ustaz. Takutnya nanti Ustaz nggak bisa bayar. Kalau Bapak tak percaya, ini surat tanah. Harga tanah ini 30 kali 30. Jalan Kamboja harganya 100 Pak. Pegang. Itu namanya rohan. Rohan gadai.
Apa beda baik sama gadai? Dain utang sampai tanggal bayar, gadai sampai tanggal bayar. Tak bayar maka berpindahlah hak milik tanah dari saya ke yang saya pinjami duit, maka tanah ini langsung menjadi hak milik dia. Itu namanya rahan gadai. Pertanyaannya, seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu, ya, nanti sampai tanggal 1 Oktober 2025 sesuai kesepakatan. Dia tak bisa menebus barang. Apakah barang gadainya tadi menjadi milik yang menerima gadai? Ya. Sampai tanggal 1 Oktober 2025 tak bisa dibayar, maka barang yang dijadikan jaminan tadi menjadi hak milik si pemilik harta, dan dia tidak bisa menuntut lagi. Jadi tidak dapat dua kali. Udahlah dapat tanah, dituntutnya pula lagi yang 100. Jadi itu nggak ngerti dia. Sudah diambil tanah, maka hutangnya pun menjadi lunas. Makanya kalau kita menggadai, berikanlah jaminan yang harganya sama dengan barang yang dipinjam. Jangan minjam 100 juta, dikasihkan gadainya mobil harga 1,5 M. Maka keluarlah kalimat kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat maka dia riba. Ini sawah kugadaikan, saya minjam duit ke bapak 100 juta, lalu kemudian jaminannya saya kasih sawah. Selama belum bayar, sawah ini siapa yang makai? Saya pinjam duit 100 juta, lalu sebagai jaminan ini sawah satu hamparan. Kapan Ustaz bayar? 1 Oktober. Wah, ini hujan lebat ini, bagus, kita buat kolam ikan. Lalu kemudian antum buat kolam, antum panen. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau antum ambil manfaat dari tanah tadi maka riba. Suratnya antum pegang, tapi pemanfaatan tanah tetap saya pemilik tanah. Antum cuma pegang surat saja. Sampai 1 Oktober tengok aja lah tanah. Begitu 2 Oktober, barulah hak milik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya minjam uang ke antum. Waktu saya bertamu ke rumah antum, saya pinjam uang ke antum, ya kan? Antum datang ke rumah saya sedang tak ada di rumah. Lalu antum tegak di depan panas matahari. Datang orang lain menengok. Kenapa tak masuk ke rumah? Ustaz itu tak ada di rumah, segan aku masuk ke rumah. Benaunglah di bawah pokok kayu. Kan ada pokok kayu. Kenapa tak benaung di bawah pokok kayu? Kata dia, saya tak mau benaung di bawah pokok kayu. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka baca Risalah Al-Qushairiyah. Mengambil manfaat benaung di bawah pokok kayunya pun riba. Apa yang dilakukan orang sekarang? Pinjam aku duit, aku kasih, tapi motor kau sama aku ya. Pas sampai giliran bayar, tak hidup lagi mesin. Bawa ke sana, bawa ke sana. Sedangkan benaung di bawah pokok kayunya pun riba, apalagi memakai motor. Maksud motor sebagai jaminan itu STNK BPKB-nya saja yang antum pegang, bukan antum pelas.
Saya ada megang STNK BPKB, ada map khusus, map utang piutang, ada situ, surat tanah orang ada, STNK ada, BPKB ada, saya pegang. Tanahnya tetap punya dia sampai nanti lunas. Setelah lunas baru saya balikkan. Sampai tanggal tak balik, baru motor itu milik saya. Ini sekarang orang asal udah dikasih STNK BPKB, motornya mana? Oh, pakai riba itu. Riba itu bukan cuma duit, manfaat juga riba. Padi riba, nanam kelapa di tanah itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat di situ maka riba. Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu riwayat kalau hafalannya pada Hijaz, pada Syam tetap riwayatan, setelahnya banyak dinilai ta'dil, akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada riwayat lain, riwayatan setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu riwayat yang kalau hafalannya pada Hijaz dan baik pada Syam, tetap riwayat setelahnya banyak dinilai ta'dil, akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada riwayat lain, riwayat setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Tak paham saya pertanyaan. Tulis lagi yang jelas tentang seorang periwayat. Ada riwayat dia dari Hijaz sahih, tapi riwayat dia dari Syam tidak sahih. Hijaz itu Makkah Madinah. Hijaz itu nama lamanya adalah nama lama untuk kawasan Makkah dan Madinah. Kalau antum mendengar ada istilah Hijaz, itu artinya Makkah dan Madinah. Hijaz. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Hijaz sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Syam, dari orang-orang Syam, Syam itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Kalau dia meriwayatkan dari sana tidak sahih. Atau dibalik, orang-orang yang meriwayatkan hadis dari dia ketika dia di Hijaz sahih, tapi ketika orang meriwayatkan setelah dia pindah ke Syam tidak sahih. Loh, orangnya kan satu, kenapa waktu di Hijaz sahih, waktu di Syam kok tak sahih? Karena setelah pindah ke Syam umurnya bertambah, ikhtalata fi akhiri umri, di akhir umurnya dia pikun. Kamu meriwayatkan hadis dari siapa? Dari si fulan. Waktu dia di mana? Waktu dia di Syam tak pakai. Waktu dia di Hijaz oke, waktu di Syam tak pakai. Kenapa? Karena waktu di Syam dia sudah pikun. Ikhtalata fi akhiri umri. Sampai sedetil itu aja. Ada memang istilah Hijaz dengan Syam. Cuman pertanyaannya udah 2 kali baca, tak ketemu apa yang dia maksud. Tulis lagi, Rabu depan masukkan lagi. Apakah boleh amil zakat, memberikan zakat pada seorang yang bergelar sayyid atau syarifah dengan alasan kehidupan sulit? Saya kebetulan anggota Basnas tahun 2009, balik 2008, masuk Basnas 2009. Lalu kemudian ada syarifah dari Indragiri Hilir, Tembilahan, mau minta zakat. Orang Basnas tak berani mengasih karena keturunan Rasulullah
tidak boleh dapat zakat. Akhirnya konflik intern antara pengurus zakat. Saya bilang ke Pak Ketua, nama Ketua Basnas Pak Auni Nur. Pak Auni, saya buat tulisan dulu. Saya kalau ditanya orang buat tulisan, saya buat tulisan nanti jadi pedoman kita. Tunggu beberapa hari. Nah, saya buatlah satu tulisan, apakah keturunan Rasul dapat zakat? Keturunan Rasulullah tidak dapat zakat karena dia sudah dapat khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Rasul di situ maksudnya keturunan Rasulullah. Kalau kamu dapat rampasan perang, maka khumus 5 khamsah, khumus 1/5. 1/5 berarti 20%. Kita perang, terus kita dapat 1 miliar, 20% untuk keluarga Nabi. 20% berapa itu? 200 juta. Itulah maka keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Maka saya buat di situ, memang keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Nah sekarang Syarifah yang di Tembilahan ini dapat khumus enggak? Kan ada khumus. Jadi karena dia tidak dapat khumus maka tetap dapat zakat. Kalau laki-laki syarif, kalau perempuan syarifah. Itu yang dapat. Itulah keturunan Nabi. Di Riau ini banyak syarifah. Dari mana ceritanya Riau ini bisa banyak syarifah dengan syarif? Syarif Utsman Sahabuddin, keturunan Nabi, nikah dengan anak Sultan Siak. Nama anak Sultan Siak itu Tengku Embo, Melayu, nikah sama Sayyid Syarif, nikah, lahir anak-anak. Sejak itulah anak-anak Sultan itu pakai nama Syarif. Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim, Sayyid Syarif. Dari mana pengambilan dalil Sayyid? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Maka kita pakai Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Sayyid artinya tuan, Syarif artinya mulia. Boleh pakai dua-duanya. Ya Sayyidi, Sayyid tuanku, Sayyidi. Sampai ke Sumatera Barat Sidi. Jadi Sidi yang ada di Pariaman itu dulu asalnya itu keturunan Nabi. Ada yang sampai ke Kairo menulis buku-buku, Sidi Ghazalma. Orang Maroko memanggil Sayyid itu Sidi. Perempuan Sayyidati. Kenapa ayah menyebut Sayyidati jadi Siti? Siti itu dari kata Sayyidati. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Itu kata Sayyidati, dari kata Sayyid. Sayyid, Syarif, Habib. Dari mana pula datang Habib? Orang pertama yang dipanggil Habib ini adalah Habib Abdurrahman dari Yaman. Habib artinya dua arti Habib, dicinta dan mencinta. Dia mencintai kita dan kita mencintai dia, maka dia disebut dengan Habib. Nah, lafaz yang umum di Mesir, di Irak, di Hijaz itu Sayyid dengan Syarif. Habib hanya di Yaman saja. Nah, maka yang keturunan Nabi di Mesir tidak dipanggil Habib. Habib itu hanya yang dari Yaman saja. Al-Haddad, Al-Jufri, As-Saqaf bin Syekh Abi Bakar itu hanya Yaman. Adapun Mesir tidak pakai marga-marga itu karena keturunan Nabi ini menyebar ke seluruh negeri. Kalau Maroko, Al-Hasani. Maroko itu rata-rata Al-Hasani, keturunan Hasan.
Termasuklah yang membacakan Sahih Bukhari dengan kita Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Hasan. Hasan, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Bagaimana cara agar kita selalu istiqomah dan semangat dalam belajar? Belajar nih semangat terus. Kalau saya dulu semangat belajar tuh karena dapat beasiswa. Beasiswa saya 162 pon. Jadi saya semangat belajar karena ada beasiswa itu. Kalau saya tidak lulus mata kuliah 3, berarti saya tinggal kelas, mata kuliahnya 14. Kalau tak lulus 3, kalau tak lulus 3, berarti beasiswa saya potong 25%. Kalau tak lulus semua, potong 50%. Tak lulus 3 tahun, tak naik-naik, DO, diusir dari Azhar. Itu yang buat saya semangat. Kenapa mahasiswa sekarang kurang semangat? Karena yang ngasih duit emak ayahnya. Mau lulus tak lulus tetap kasih kebun sawit. Itulah yang buat tak semangat itu. Kita ini semangat ini harus ada 2. Pertama reward, ada hadiah. Kedua punishment, ada hukuman. Islam itu pendidikannya gitu, ada reward, ada hukuman. Kalau berhasil ini hadiahnya, kalau gagal cabut. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, masuk neraka. Jadi kalau tidak ada reward, tidak ada punishment, tak semangat. Jadi antum kalau mau semangat kasih tahu sama orang tua, "Mak, aku semester ini jangan kirim duit. Kalau IP ku nanti 4 kirim duit. Kalau tidak, biar aku kerja di Indorsmir, loper koran, jadi silverman, manusia silver, nyanyi beberapa lagu di kafe-kafe. Coba 1 semester tak usah kirim duit. Insya Allah semangat untuk belajar. Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, habis itu jadi security malam. Coba 1 semester pakai duit sendiri. Itu semangat. Coba. Kalau tak semangat juga, baru datang ke saya lagi. Apa hukumnya berangkat umroh bayar DP, sisanya dicicil pembiayaan syariah? Semua produk bank syariah, BRK syariah, Bank Riau Kepri syariah, BSI, itu produknya itu dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Termasuklah pembiayaan haji dan umrah, itu produk dari DSN, halal, silakan pakai. Setiap bank BRK itu ada 2 pengawas. Pengawasnya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang mengeluarkan produk namanya DSN. Pelaksananya namanya Bank Syariah. Pengawasnya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank macam-macam kena skor. Dewan Pengawas ada di situ 2 orang, 5 tahun sekali ganti. Gubernur yang menetap. Jadi semua produk BSI, BRK, kalau dia buat dana talangan haji dan umroh, halal. Secara fikih, yang mengeluarkan itu orang-orang ahli fikih. Hutang itu terbagi 2. Hutang terbagi 2. Yang pertama, mayurja ada'uhu, hutang yang ada pembayarnya. Yang kedua, malayurja ada'uhu, yang tak ada pembayarnya. Hutang yang ada pembayarnya boleh. Saya mau akikah anak saya bulan April. Saya mau akikah anak saya sekarang. Lalu saya pinjam duit. Pak, pinjam duit 3 juta, aku mau beli kambing. Ustadz bayar, insya Allah nanti padiku panen bulan April. Boleh. Karena ada pembayaran. Yang tak boleh itu pinjam aku kambing 3 juta. Pembayarnya serah kepada Allah.
Itu tak bisa. Makanya orang bank ketika diajukan dia nanya, kerja di mana Pak? PNS. Oh, golongan berapa? Golongan 3B. Oh, sebulan tunjangan remunerasi. Bapak bisa cicil sekian ya. Bapak pegawai, saya tidak kerja di pasar. Income-nya sehari berapa? Kalau cukup syarat baru dia kasih. Kalau tidak, karena tak ada pembayarnya. Sebelum dapat pinjaman itu bukan asal-asalan bank itu. Bank tak mau rugi. Apakah takwil itu obat bagi orang yang hatinya berpenyakit tajsim? Sementara kalau tidak berpenyakit tajsim mesti menggunakan tafwid. Yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Pokoknya kalau ditanya saya, Ustaz apa arti yadullah? Tafwid, serahkan pada Allah. Allah yang tahu. Ketika antum mengatakan yadullah itu artinya tangan Allah, saya khawatir nanti antum terjerumus kepada tajsim, memfisikkan Allah. Tangan Allah. Yauma yukshafu an saqin, betis Allah. Bi'ayunina, mata Allah. Maka nanti antum terjerumus dalam tajsim. Maka saya takwil. Yadullah artinya kekuasaan Allah. Takwil itu mazhab salaf. Salaf-salaf dulu mentakwil. Mana dalil Ustaz salaf itu mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu ini hancur kecuali wajah Allah. Ini takwil sama Imam Bukhari. Imam Bukhari takwil. Tengok Sahih Bukhari. Illa wajhah artinya illa mulkah. Segala sesuatu hancur kecuali kekuasaan Allah. Jadi jangan diartikan wajah Allah, tapi kekuasaan. Bolehkah orang awam membatasi terkait ilmu akidah sampai keyakinan Allah tak bertempat, tidak sampai pada pembahasan terkait seperti yang didebatkan orang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah? Orang awam bukan tahu dia Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Mau jadi sembahyang, alhamdulillah. Maka yang jadi masalah itu bukan orang awam. Yang jadi masalah hiruk pikuk ini bukan orang awam. Ustadz itu datang ke masjid, pengajian pertama Ainallah. Jadi kalau ada ustadz yang maaf belum, orang baru taubat pagi tadi, langsung ditanya Ainallah. Orang yang sedang kebingungan Tuhannya di mana, tak layak ngasih pengajian di masjid. Kalau ada nanya-nanya gitu, campakan deh ke Sungai Siada. Orang mau kaji masalah Allah itu maujud bila makan. Ini tempat. Tempat ini kan makhluk. Tempat ini kan makhluk. Sebelum tempat ini ada, Allah itu di mana? Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Setelah diciptakannya aras, lalu pindah dia ke aras. Ini aras, lalu duduk dia di atas aras. Berarti arasnya lebih besar dari dia. Karena kalau dia lebih besar daripada aras, kecil kali lah tempat duduknya itu. Maka makna Ar-Rahman alal ars istawa artinya Allah Maha Kuasa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang orang baru taubat baru ditanya, Allah duduk di atas arsy, bisa ditunjuk di atas. Oh, jadi dia di atas arsy Pak Ustaz? Iya, dia di atas arsy. Terus pas sepertiga malam dia turun Pak Ustaz? Iya, sepertiga malam dia turun. Jam-jam 2 lah itu Ustaz ya? Iya. Jam-jam 2 itu. Oh. Berarti kan Ustaz jam 2 dulu di Jepang. Ya, jam 2 Jepang turun dia. Habis itu di Korea Pak Ustaz? Turun lagi dia di Korea. Habis itu di Papua, ya turun dia di Papua. Habis itu di Kalimantan, ya turun dia di Kalimantan.
Habis itu di Sumatera, ya turun di Sumatera. Habis itu di India, ya turun di India. Habis itu di Makkah, ya turun di Makkah. Terus aras itu kosong lah Pak Ustaz, masuk neraka. Ini sangkanya jamaah itu bodoh, jamaah itu kan cerdas. Kalau dia turun-turun terus berarti kosong lah di atas. Dunia kan bulat Ustaz, dunia kan bulat, ya bulat. Terus orang yang tinggal di kutub utara, arasnya di sini Pak Ustaz, ya. Yang tinggal di kutub selatan, di mana arasnya Ustaz? Jangan kaji-kaji masalahnya, jangan kaji. Padahal dia yang mancing dari awal, kan? Makanya yang paling selamat tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau mau juga membahas takwil, takwil artinya mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi, kiasan. Bapak Abdul Wahid duduk di atas singgasana Gubernur Riau. Apakah duduk dia di situ terus? Tidak kan? Apa makna duduk di situ? Berkuasa, itu makna duduk. Kenapa dulu sahabat tidak pernah mempermasalahkan itu? Karena mereka tahu maknanya. Mereka tahu maknanya, sehingga mereka tidak membahasnya. Zaman-zaman Buya Hamka, ada laki-laki dengan perempuan jatuh cinta. Sudah dikasih duit, kasih songket, kasih lempuk durian, kasih baju, tiba-tiba perempuan itu pergi meninggalkan. Lalu kemudian apa kata laki-laki? Cintamu bagaikan air yang jatuh di daun keladi, tertumpah tak berbekas lagi. Kira-kira perempuan itu nanya atau tak nanya? Tidak, karena dia paham. Kalau sekarang itu kalian cakapkan, sekarang kalian orang Riau, orang Melayu, ada perempuan dari Jawa jatuh cinta, habis itu ditinggalkannya, terus kalian WA, cintamu bagaikan air yang jatuh di daun keladi. Dia akan nanya, bang, keladi itu apa? Karena mereka tahunya talas. Dan berapa banyak orang tak tahu daun keladi? Kenapa dipermasalahkan? Karena lafaz itu tidak biasa dipakai. Paham? Tak biasa dipakai. Aku nanti mau ke rumah kau. Jauh rumah kau dari stasiun. Alah, sebatang rokok sampailah. Udah selesai. Karena dia paham makna sebatang itu artinya tak jauh. Itu aja. Tapi untuk orang-orang anak zaman sekarang yang sudah biasa pakai Google Map, tak nyambung dia pas tanya. Jauh dari terminal. Ya sebatang rokok lah. Rokok apa kata dia? Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kalimat-kalimat begitu sudah tidak biasa lagi dipakai. Orang zaman dulu biasa menggunakan kiasan-kiasan. Sabar abang menunggu adik selesai mengaji, kata si perempuan. Apa kata laki-laki? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa makna kalimat 1000 tahun lamanya? Ku tunggu kau maksudnya lama. Itu maksudnya lama. Sekarang kalau ada perempuan bilang, bang, aku sekarang semester 6 mau ngajukan judul, setahun lagi baru tamat, sanggup abang nunggu aku setahun ini? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Hidup kau sampai 1000 tahun. 40 tahun aja kau udah batu. Karena kalimat-kalimat begitu tidak lazim lagi dipakai. Makanya kalimat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yauma yukshafu an saqin. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Itu ditakwil sama Ibnu Abbas. Arti betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara hari kiamat. Bukan Tuhan menyingkapkan betisnya. Paham? Apa amalan
yang Ustadz lakukan selama kuliah sehingga segala urusan kuliah menjadi dipermudah. Pokoknya saya harus selesai 4 tahun, tidak boleh tinggal kelas. Aku mesti selesai 4 tahun. Kalau tidak selesai 4 tahun ini hancur. Tak ada tunda-tunda. Pokoknya pontang-panting belajar. Pokoknya S2 ini aku mesti selesai 2 tahun. Kalau tidak selesai 2 tahun diusir dari asrama, menyewa rumah duit tak ada. Tinggal di asrama bebas, kasih makan. Tapi kalau sudah di luar mahal, Maroko itu mahalnya minta ampun. Maka saya mesti bertahan di asrama. Mau pulang, tiket tak ada, ngutang sama Pak Masud namanya di KBRI. Pak Masud minjam ke duit Pak. Nanti habis haji, aku jadi petugas haji ini, aku bayar. Aku pikir, aku peras otaknya. Belajar. Aku mesti selesai S3, aku mesti doktor, dosen. Kalian tidak berpikir begitu, kadang kalian bersandar sama orang tua. Saya tak bersandar saya sama orang tua, saya sendiri. Apa tanggapan Ustadz bagi dosen yang suka mempersulit mahasiswa? Dosen yang mempersulit mahasiswa itu adalah dosen yang sakit jiwa. Karena secara pemikiran mereka ini orang-orang yang mungkin dulu waktu kuliah dia juga pernah tersakiti. Jadi dia membalas. Nanti kalau aku jadi dosen juga mempersulit. Jadi dosen-dosen kalian yang mempersulit kalian bacakan Yasin 41 kali supaya dia stroke dan cepat mati. Kalau di barat dosen itu direview setiap 6 bulan. Ini sedang libur nih kan. Ini dosen ini direview, ditinjau ulang. Layak tidak dia berhadapan dengan manusia? Kalau dia tidak layak berhadapan manusia karena dia punya permasalahan psikologis, maka dia disuruh kerja kantor administrasi atau di perpustakaan. Dia nggak boleh ngajar jumpa manusia karena nanti dia menganiaya manusia. Ada dosen yang bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan bisnisnya, akhirnya masuk ke kelas menganiaya mahasiswa yang ada di kelas. Karena yang paling lemah adalah mahasiswa. Dia gagal di bisnisnya, mau mengamuk ke istri, dia termasuk anggota suami takut istri. Mengamuk ke anak, anak ini punya backing istrinya, akhirnya ngamuknya ke kelas. Itulah kalian yang dipersulit. Karena kampus tidak peduli dan Kementerian Pendidikan juga tidak ada dana untuk mereview, dan kalian juga terus teraniaya, ya kalau dilawan kalian tak tamat, ya satu-satunya jalan yang mengadu pada Allah. Kalian bacakan Yasin 41 kali, tahajud kalian 41 malam, putus insyaallah. Bacakan Yasin, sholli sunnatul hajat. Hajat, dah banyak betul kami teraniaya, matikan dia ya Allah. Putus insyaallah. Tak percaya, coba nanti malam. Menganiaya, menyusahkan orang. Kasih judul tolak. Orang sudah memprint, minjam laptop, bahan hilang, mengkopi, dicoret-coret, dicampakkan. La ilaha illallah. Kalian yang menghadapi begitu, kalian ikut aja apa kata dia. Ikut selesai tamat. Udah tamat, cari dia di jalan. Apa? Kau lah mempersulit aku. Apa munculnya? Kurang ajar kau. Saya tak pernah saya mempersulit. Saya melihat mereka sebagai anak saya yang merantau dari kampung, ingin memperbaiki kampungnya. Kos-kosan dia tinggal di kamar-kamar kecil di Buluh Cina sana.
berjalan kaki dia ke kampus, ngotokopi, ayahnya menakik gotah di kampung, bukan dia anak orang kaya. Kita bersulit pula. Zalim, aniaya, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Anak kau pun nanti akan jadi mahasiswa juga. Emang kau dosen di Pekanbaru nih, tapi anak kau kuliah di Jakarta, kuliah di Jogja. Dia aniaya orang juga dia. Anak kau perempuan, nanti kau udah tua stroke, dapat menantu Fir'aun. Kau pikir dunia ini selamanya kau hebat? Dosen, apakah ilah hebatnya dosen itu? Sok mantap kayaknya. Ya kan? Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muyassir kulli asir, engkau memudahkan segala yang sulit. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa' 'anil bala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Subulus Salam dari Aceh. Beliau adik kelas saya di Mesir, Ustaz Haji Rasid Banjin, terpilih sebagai Wali Kota Subulus Salam. Mudah-mudahan beliau amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.